Sekarang bab najisnya. Oh, liburan ya? Belum, Pak Ustaz. Libur. Minggu depan belum libur, depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sore ini bisa bermujahah di tempat yang barokah ini. Semoga kita semua wasilah dari berkumpulnya di dalam majlis ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain apa? Faslun. Adapun pasal an-najasatu salasun. Najis itu ada 3. Najis itu ada 3. Jadi kemarin kita mempelajari tentang sesuatu yang suci dari barang najis. Jadi ada najis, kemudian ternyata dari barang najis itu bisa suci dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah kulit bangkai. Ya, kulit bangkai. Terus apa lagi? Apa? Cuka. Ya, di antaranya kan cuka. Dari barang najis yang khomer ya. Terus, jadi yang pertama adalah cuka homer lah, bukan homer, cukanya homer yang berubah sendiri kepada cuka, yang asalnya homer itu najis, gara-gara dia berubah sendiri menjadi cuka, kemudian yang tadinya najis menjadi halal untuk kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah wajildul maitati idza tubiwa, adalah kulit bangkai ketika disamak, maka diperbolehkan kita kalau sudah disamak dijadikan dompet, dijadikan mukena, dijadikan baju, maka kemudian boleh kita pakai untuk ibadah. Terus wa masara hayawanan, sesuatu yang terbuat, yang tumbuh, yang timbul daripada hewan. Ada bangkai najis umpamanya. Kemudian dari bangkai tersebut keluar ular dan sebagainya, itu suci.
Sekarang kita nyampe kepada najis. Najis itu ada 3, Bu. Jadi ini pembagian yang kita pelajari ini dipandang berdasarkan tingkat hukum dan cara membasuh. Dipandang dari tingkat hukumnya apakah paling atas berat atau hukumnya ringan sekali atau berada di pertengahan. Nah, itu dikaji dari segi itu, dan juga dikaji dari segi cara membasuhnya. Jadi ketika najis itu dipandang dari segi cara basuhannya, dari segi tingkat najisnya, tingkat hukumnya, maka najis itu dibagi menjadi 3. Sebenarnya di kitab lain ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5 dan sebagainya. Kita di Syafi'iyah itu ada 3. Terus apa saja? Muwalladhah. Pertama adalah najis muwalladhah. Meskipun najisnya itu terbuat dari anjing yang sudah terlatih. Meskipun najisnya itu datang dari anjing yang terlatih. Jadi najis muwalladhah ini ada 2, Bu. Ada anjing, nanti ada di belakangnya itu ada yang namanya najis anjing, dan juga ada namanya najis babi. Langsung dulu. Wa muhaffafatun, dan najis muhaffafah, najis ringan. Wa mutawassithah, najis pertengahan. Wa mutawassithah, najis pertengahan. Jadi najis itu ada 3. Satu namanya najis muwalladhah. Najis muwalladhah ini najis yang berat hukumnya. Najis muwalladhah, najis yang berat hukumnya. Sedangkan najis yang kedua adalah najis muhaffafah. Najis muhaffafah ini adalah najis yang diringankan hukumnya. Muhaffafah, najis yang diringankan hukumnya. Kemudian ada namanya najis Mutawassithah ini adalah najis yang hukumnya sedang, berada di tengah-tengah, Bu, antara muwalladhah dan muhaffafah. Jadi kalau mutawassithah ini, kalau tidak termasuk muwalladhah, tidak termasuk tidak termasuk muhaffafah, maka hukum pada najis itu adalah najis mutawassithah. Terus al-muwalladhatu, adapun najis muwalladhah. Kita sekarang diperinci lebih dalam lagi. Al-muwalladhatu, adapun najis muwalladhah. Najasatul kalbi, yaitu najisnya anjing. Najasatul kalbi, yaitu najisnya kambing. Najisnya kambing. Anjing. Najisnya anjing, bukan kambing. Kambing mah enak di sate. Keluar yang sebelah.
Protes ya. Terus wal khinzir dan babi, wal khinzir dan babi. Jadi najis itu ada 3. Yang pertama adalah muwalladhah, yang kedua mukhaffafa, yang ketiga adalah mutawassithah. Sedangkan muwalladhah itu adalah najisnya anjing dan najisnya babi. Walaupun anjingnya tersebut, kata saya tadi, itu sudah terlatih. Sudah, kalau kita itu kan diperkenankan, anjing itu yang terlatih itu diperkenankan, mana hasil dari buruan dari anjing yang terlatih itu halal kita makan. Yang makan silakan. Kamu dibilang najis, boleh dong. Dan juga terus khinzir, terus wa far'i ahadima, dan peranakan dari keduanya, dari salah satu anjing atau babi. Wa far'i ahadima, dan peranakan dari salah satu anjing dan kambing kawin sama anjing, sapi kawin sama kawin sama apa? Babi. Peranakan dari kedua, ya sumpamanya namanya hukum, ya harus ada hukum. Yang ditakutkan ketika itu ada tidak menemukan hukum. Makanya sebelum ada, ya sekarang kan Pak, ya sekarang itu Bu, orang-orang penelitian sana itu kan diituin sekarang, disuntikkan, diambil ininya, disuntikkan ke satunya, ada yang ular pakai sayap, mana dari penelitian itu sekarang. Maka walaupun kambing itu kalau sudah peranakan daripada babi, daripada anjing, tetap najisnya muwallah, karena yang memenangkan adalah najisnya babinya, najisnya anjing. Jadi diikutkan kepada najis yang paling berat. Jadi diikutkan hukum itu, diikutkan kepada yang lebih buruk dari 2 induk tersebut. Maka kalaupun itu berbentuk kambing, ya haram disembeli. Terus ya kalau seumpamanya berbentuk manusia kepalanya, anjing sama kambing, ya nggak bisa dinikahi karena najis. Terus ya, wal muhaffafatu, dan adapun najis muhaffafah, wal muhaffafatu, dan adapun najis muhaffafah, najis muhaffafah itu najis ringan. Sebenarnya kalau kita bahas secara dalam, najis muwalladhah tentang peranakan itu panjang sekali tentang peranakan itu. Kalau waktunya mepet ya. Karena memang lagi bangun tidur semua. Saya baru datang aja dari Al-Islah, ibu-ibu juga. Najis muhaffafah itu adalah najis apa? Wal muhaffafat itu adapun najis muhaffafah, baulu sobiyin, yaitu kencingnya anak kecil. Baulu sobiyi adalah kencingnya anak kecil. Kalau sobi di sini adalah bocah laki-laki, anak kecil laki-laki sobi, bukan sobiyah apalagi unsa. Jadi bukan kencingnya anak perempuan, tapi kencingnya anak laki-laki.
Alladzi lam yat'am ghairal labani, alladzi yang yat'am, lam yat'am tidak makan siapa anak tadi itu, alladzi ghairal labani pada selain susu. Jadi kencingnya anak kecil yang belum makan selain susu. ASI, bukan susu formula, ASI. Yang misalnya belum 2 tahun belum dikasih makan. Cuma kalau di dalam kitab yang kita pelajari ini, Bu, alladzi lam ya'kul wa lam yashrab ghairal labani. Jadi yang tidak makan dan tidak minum selain susu. Wala farqa baina labani ummihi wa ghairiha. Tidak ada perbedaan antara susu ibunya dan susu selain ibunya. Jadi mau pakai susu siapapun, yang penting susu, tetap dia dihukumi kencingnya mukhaffafah. Baik susunya itu najis ataupun tidak, baik susunya itu dari manusia ataupun hewan. Jadi meskipun dari hewan tetap kencingnya terus. Termasuk susu adalah keju. Keju itu terbuat susu kan ya, keju ya. Maka makan keju itu kata Imam Syarakawi, tapi yang keju tidak dicampur dengan apa-apa, yang memang sari-sari murni yang diambil dari susu sapi, kambing. Anaknya gitu minum susu, tapi susunya kambing, langsung diambil dari perasannya, dan langsung diambil dari sapi. Tetap sama saja dia minum susu. Terus, walam yablughil haulain, dan sobi tersebut belum mencapai umur 2 tahun. Umurnya anak sobi itu belum mencapai 2 tahun. Jadi kalau belum nyampe 2 tahun, hukum daripada air kencingnya itu adalah mukhafafah. Terus, wal mutawassitatu, adapun najis mutawassitah, sairun najasati, adalah najis lainnya. Artinya najis selain muwalladah dan selain mutawassitah. Udah selesai kan? Ya, sekarang pembahasannya. Jadi najis itu ada 3, ada najis muwalladah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassitah. Selain kalau najis muwalladah itu adalah najisnya babi dan anjing. Sedangkan najis mukhaffafah adalah najis kencingnya anak kecil yang belum berumur 2, anak kecil laki-laki. Nah, karena harus ada laki-lakinya. Walaupun anak kecil
kurang dari 2 tahun tapi bukan laki-laki, dia najisnya bukan mukhaffafah. Kenapa harus berbeda-bedakan daripada najis mughalladzah, mutawassithah dan mukhaffafah? Karena nanti secara hukum dia beda. Yang satu hukumnya berat, yang satu hukumnya ringan sekali, diringankan sekali, dan yang satunya pertengahan. Dan cara menyucikannya juga berbeda. Cara menyucikannya juga berbeda. Terus najasah. Najasah itu berarti sesuatu yang dianggap menjijikkan. Najasah sesuatu yang dianggap menjijikkan. Meskipun itu suci, seperti ludah. Ludah, kalau ludah itu menurut bahasa, kalau jenengan menjijikkan sama ludah, maka dianggap najasah. Dianggap najasah. Terus lagi seperti sperma, ingus. Haram hukumnya memakan benda yang suci itu yang menjijikkan, yang keluar dari lambung kecuali untuk tujuan kesehatan. Ada begini. Sebenarnya kalau kita belajar dalam Fathul Qorib itu, benda yang bisa najis kalau keluar dari Adam itu, dari kita itu, kalau sudah dihancurkan oleh lambung, dihancurkan oleh lambung. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh lambung, yang keluar itu bisa jenengan makan lagi. Contoh, jenengan makan jagung, jagungnya dimakan nggak hancur, keluar di toilet langsung gede sumpah. Itu bersihkan, masak lagi sama jenengan. Kopi luwak itu kan masuk ke dalam perut, diminum sama bapak-bapak. Iya. Tidak najis ya? Tidak mutanajis, bukan tidak najis, mutanajis. Artinya dia kan keluar bersamaan kan najis, kena kopinya, berarti kan mutanajis, barang suci yang terkena najis. Artinya kalau dibersihin najisnya jadi kalau dulu kopi luwak berkhasiat karena dimakan luwak ya. Coba nanti kopi Bu Fatimah umpamanya, karena dimakan Bu Fatimah akhirnya jadi kopi Bu Fatimah umpamanya. Setelah diteliti, yang hewan saja ternyata bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa setelah diteliti kan. Ternyata manusia nggak hanya Bu Fatimah dengan nyoba umpamanya, dimakan kopinya. Jangan dihancurkan Bu, langsung ditelan, setelah keluar cari mana nih kopi. Ya kan mutanajis. Artinya ini bicara tentang hukum, harus jelas bicara tentang hukum itu. Jadi dikorek-korek, diambil kopinya, dibersihin jadi suci. Nah, dimasak, diteliti di laboratorium, siapa tahu setelah diteliti, wah hasilnya luar biasa, bisa dijual. Kalau kita lihat di dalam kitab Kasifatus Sajanya ini, najis itu berdasarkan hitungan ada 20. Najis itu berdasarkan hitungan ada 20. Kalau tadi kan berdasarkan hukum dan berdasarkan cara menyucikan. Cara menyucikan dan cara dipandang dari berat hukum ringannya itu ada 3. Tapi kalau berdasarkan hitungan ada 10. Apa saja itu? Al-awwalu, yang pertama adalah al-baulu, kencing. Tapi
20 apa 10 kota? 20. Oh ya. Belum istirahat dari jam 12 ngajar di Blok G, jam setengah 2 pulang jam 3 nyampe ke rumah. Oh, berarti besok tanya 2 kok. Terus jadi berdasarkan hitungan emang saya bilang 10 ya? Iya. Pertama 20, keduanya 10. Enggak dingin itu pakai kipas. Hah? Yang sepuh ya dingin, Hah? udah sepuh ya dingin. Soalnya nimbak ke saya itu kipasnya. Gak enak badan. Matiin aja. Aduh. Baru akbar yang mana sih? Atas yang putih, yang ininya aja, yang satunya aja. Yang itu aja yang nimbak itu ini nggak apa-apa ya. Yang bawah. Ah. Udah flowernya. 1 air kencing. Termasuk air kencing itu juga batu yang keluar dari alat kelamin. Seusai dia kencing ternyata keluar batu. Batu yang keluar dari alat kencing itu hukumnya najis. Karena ulama meyakini bahwa batu yang keluar setelah kencing itu dipadatkan daripada air kencing. Air kencingnya padat kemudian menjadi batu. Makanya kalau di bab dokter nggak bisa kencing, ada namanya kencing batu. Pernah dengar Bu? Kencing batu pernah dengar? Pernah. Salahnya batunya kecil. Kalau batunya bisa dibuat bangunan jadi rumah. Lumayan. Ya orang mintanya itu jadi penting. Kemudian yang kedua adalah madhi. Madhi. Kalau tulisannya madhi, mim zal alif ya. Madhi. Ini Ida Setiawan ini kemana nih nggak ngaji nih? Ida Setiawati. Iya kok. Nggak apa-apa nyimak dari jauh. Jangan-jangan di rumahnya sambil online. Ini gara-gara online ini saya nih malah nggak ngaji nih. Oh puyeng. Ya puyeng. Terus apa madhi itu? Kan ada apa? Ada sperma, ada mani, ada madhi, ada wadi. Itu yang keluar dari alat kelamin. Kalau madhi itu cairan yang berwarna kuning. Cairan yang berwarna kuning. Cairan yang berwarna kuning serta kental. Serta kental yang pada umumnya keluar ketika bangkitnya syahwat. Keluar pada apa kata saya? Tanpa disertai dengan bangkitnya syahwat, yang mana keluarnya tersebut tanpa disertai dengan rasa enak. Yang mana keluarnya tidak disertai dengan rasa enak. Atau bisa saja keluar saat syahwat kendor. Ini madhi. Jadi kalau suaminya keluar cairan bersyahwat tapi tidak terasa nikmat, maka itu madhi. Najis hukumnya. Hukumnya najis.
Yang ketiga adalah wadi. Wadi. Ada madi, ada wadi. Kalau wadi ini cairan putih keruh dan kental, putih keruh kental, yang terkadang keluar sesuai, yang terkadang apa itu namanya setelah, yang terkadang keluar setelah kencing atau mengangkat beban berat. Kalau wadi ini tidak hanya keluar dari orang balik saja, anak-anak bisa kalau capean keluar. Kalau sperma itu kan suci. Kalau wadi sama madi najis. Tapi kalau sperma itu kan warnanya keruh, kental, tapi keluarnya disertakan nikmat. Kalau ini kebalikannya, keruh, kental, tapi tidak disertai dengan nikmat. Yang keempat, kotoran. Maksudnya kotoran ini tahi, ya, tahi manusia, tahi hewan. Ya, meskipun itu dari ikan, Bu. Kalau kotorannya, walaupun ikan itu suci, ya jangan makan sama kotorannya, Bu. Buang dulu kotorannya. Harus beda-bedakan kotoran ikan sama telur. Iya, dikirain kotorannya ikan dimasak juga. Ya kalau ini. Cuma kalau ikannya kecil boleh kita langsung makan, karena kotorannya itu dimakfu, bukannya tidak najis, tapi beda. Itu hukumnya najis tapi diampuni, ditoleransi. Makfu itu ditoleransi. Yang kelima, anjing. Anjing najis berdasarkan hitungan, anjing. Jadi meskipun anjing itu terlatih berburu, bisa berjaga atau tujuan lain, tetap hukumnya najis. Sebenarnya anjing ini memiliki 10 sifat baik. Apa? 10 pekerti terpuji ya. Seharusnya dimiliki oleh orang mukmin. Jadi 10 sifatnya anjing ini baik kalau dimiliki orang mukmin. Anjing itu, Bu, yang pertama ya. Anjing itu selalu dalam kondisi lapar, Bu. Seharusnya hamba-hamba itu yang soleh itu kalau bisa selalu lapar. Cuma saya gemetar kalau lapar, Bu. Saya naik lambungnya. Terus anjing ini hanya tidur sebentar kalau di malam hari, Bu. Seharusnya muslim itu, mukmin itu kalau malam ya tidurnya sebentar. Untuk apa? Untuk dijadikan waktunya itu dibuat tahajud. Ya. Kemudian anjing itu walaupun tiap hari diusir sama tuannya, ia tidak akan meninggalkan pintunya, pintu tuannya. Diusir lagi balik lagi, usir lagi. Setia. Nah, seharusnya ciri-ciri hamba Allah itu siddiq, setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang mukmin itu
dapat jatah dari si A, dari si B, bisa hidup sejahtera, kadang pindah iman. Kadang pindah iman, tidak setia. Orang munafik itu kalau lagi senang dia Islam buat berikan kesenangan, ngaku Islam, barang Islam. Tapi pas di dalam Islam ada yang menyudutkan dia, akhirnya dia keluar dari Islam. Seharusnya setia. Karena Islam itu menyudutkan dia hanya ketika dia salah. Kalau benar ya enggak. Dipotong tangan, ya mencuri, ya begitu dalam Islam. Terus dilempar batu, dirajam bagi orang muslim yang zina muson, dirajam sampai mati. Kalau enggak kesina kan enak kita ngumpul ngaji. Terus ketika anjing mati, dia tidak meninggalkan warisan. Seharusnya muslim itu suhud. Kita kan jenengan suhud itu menganggap sepele terhadap dunia, dia hanya ngambil sedikit untuk kebutuhan ibadah dia. Suhud. Kalau kita kan kalau mau dipikir ya sampai 10 tahun sampai kedua keturunan, gimana ya caranya anak-anak saya nanti bisa dibelikan rumah, bisa hidupnya, kan begitu yang dipikirkan kita. Seharusnya bagaimana anak-anak kita bisa ngaji, bisa kan begitu. Ini kan kebanyakan warisan saya. Apakah salah seperti yang enggak? Maksudnya ini sifat yang terpuji yang seharusnya dilakukan oleh orang mukmin. Anjing itu menerima ditempatkan di tempat terbawah. Seharusnya mukmin seperti itu, artinya ridho dimanapun Allah tempatkan. Ya. Kita tahu bahwa kondisi saya sekarang itu atas izin Allah. Kondisi berada paling atas itu juga atas izin Allah. Bukan berarti kita disuruh jadi anjing, tidak. Hanya mengambil sifat terpujinya yang kemudian kita bisa amalkan sifat terpuji itu. Terus anjing itu selalu melihat setiap orang yang melihatnya. Jadi anjing itu selalu melihat ketika ada orang yang melihatnya. Tujuannya apa? Agar ia dilempari secuil makanan. Ini sebenarnya merupakan akhlaknya para hamba yang miskin. Yang miskin itu kadang kalau lewat di depannya ngelihat ya, ingin kasihani ya. Banyak kan? Terutama di tempat-tempat sunan-sunan itu. Terutama di Cirebon luar biasa. Saya ke sana dari bawah sampai atas minta-minta semua. Ya, semoga Allah dimudahkan urusan mereka. Terus anjing itu apabila diusir dan dilempari debu, ia tidak akan marah dan tidak dendam. Diusir, lempar debu, ini merupakan akhlaknya para hamba yang asyik, yang mencintai Allah. Mencintai Allah itu mau diapain sama orang, ketawa saja, yang penting dapat ridha Allah. Terus ketika tempat tinggal anjing itu digusur, ia akan meninggalkannya dan mencari tempat lain. Jadi ketika tempatnya digusur, ia akan meninggalkan tempat yang akan mencari tempat lain. Ini merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan hamba yang hamid, yang terpuji. Jadi ketika tidak diberkanan sini, ya cari tempat lain. Bukan main otot. Kalau memang harta jenengan harus dipertahankan. Ini hanya sifat yang kalau dipakai akan menjadi sifat yang terpuji. Kalau harta jenengan dipertahankan, mati syahid fil ayat. Anjing ketika diberi makan, ia akan memakannya dan tidak meminta makanan yang lain. Beda kalau manusia dikasih satu minta dua.
ngeluncur. Tapi insya Allah kalau kita semua insya Allah tidak salah lagi. Terus ketika anjing diberi ketika anjing pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, ia tidak akan mempersiapkan bekal. Nah, ini merupakan ciri-ciri hamba yang bertawakal. Dari sini pindah. Kalau kita susah mau pulang kampung nggak bawa bekal, naik bis gimana ya? Artinya yang paling dititik beratkan adalah bahwa apapun keadaan kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi nomor 5 tadi ya. Yang nomor 5 adalah babi. Oh, 6. Babi. As-sadisu hinzirun. Qala Allah Ta'ala innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal hinzir. Allah haramkan bangkai, Allah haramkan darah. Soalnya ada darah yang dibekukan kemudian diisi kayak sate itu. Hah? Iyalah itu. Saya nggak bisa ngucapin itu. Didi. Oh, marus ya. Dan juga Allah haramkan dagingnya babi. Wah, itu marus kata Ida Setiawati, marus. Terus yang ketujuh, as-sabi, peranakan dari masing-masing anjing dan babi. Peranakan dari masing-masing anjing dan babi dengan hewan lain. Istilah sebutan tadi itu walaupun sama kambing, anjing sama ayam disuntik jadi ayam kambing, ayam anjing. Mukanya anjing, bawahnya kakinya ayam. Atau kakinya kambing anjing, kepalanya ayam. Yang ke-8 sperma dari anjing. Sperma dari anjing dan sperma dari babi. Dan juga sperma dari peranakan keduanya. Sembilan, ma uqarhin taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu, cairan luka yang telah berubah rasanya. Ini nggak tahu gimana ngerasainnya itu. Cairan luka, bukan luka hati, tapi luka daging. Kalau luka hati tidak berdarah. Atau baunya berubah rasanya, baunya, warnanya. Walaupun tidak berwarna merah, tapi kalau sudah berubah dari darah, hukumnya tetap najis. Ya nana. Sebenarnya nanah itu ada lagi namanya sodit. Nanah busuk. Nanah busuk yaitu cairan yang tercampuri darah. Sodit namanya. Wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu damun. Ya 10. Sodit. Jadi sodit dal sodit dan iya dan adalah cairan yang tercampuri darah. Jadi ada cairan, kemudian mencari darah, kemudian jadilah
nanah. Kalau tadi itu kan hanya darah yang berubah. Sekarang terus yang ke-11 al-qayhu. Al-qayhu ini adalah nanah. Nanah ini adalah darah yang telah mengalami perubahan wujud. Karena darah sudah menjadi nanah. Mirroh. Yang ke-12 mirroh. Mirroh ini sesuatu yang berada di dalam kulit. Mirroh ini najis hukumnya. Tapi kalau kulitnya suci. Mirroh ini ya diantaranya adalah khurzah, yaitu sesuatu yang terdapat di dalam kulit sapi yang digunakan untuk obat-obatan. Kenapa disebut dengan najis? Karena berasal dari pemadatan najis. Mungkin di barat sana ada istilah itu, mirroh itu. Yang ke-13 cairan yang memabukkan seperti khamar. Yang ke-14 sesuatu yang diyakini keluar dari lambung, seperti muntahan ini, muntah walaupun belum berubah. Terus yang ke-15 susu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya selain manusia. Manusia kan gak halal dimakan, Bu, tapi suci. Susu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya selain manusia. Karena nanti itu kan hewan itu ada dua, Bu. Ada namanya hewan natik, ada ghairu natik. Ada hewan yang berakal dan hewan yang tidak berakal. Terus nomor berapa sekarang? Ya cepat, sudah lewat. Bangkai selain bangkai manusia. Selain bangkai manusia, selain bangkai ikan, selain bangkai belalang. Jadi bangkai manusia, ikan, belalang. Darah dihukumi najis. Yang 17 darah dihukumi najis kecuali hati dan limpa. Hati dan limpa itu kan dari darah ya? Iya, maksudnya yang ada di dalam diri kita itu kan terkumpulnya di darah. Terus jerroh. Jerroh ini sesuatu yang dikeluarkan oleh unta. Dikeluarkan dari unta. Biasanya jerroh ini dimakan kembali sama unta. Dikeluarkan dari mulutnya kemudian dimakan kembali. Terus yang 19 cairan bisul. Apa bahasa Jawanya? Melenting. Melenting. Yang berbau busuk dihukum najis. Yang 20 asap najis. Asap. Jadi asap yang keluar dan yang terpisah dari najis yang dibakar api. Kalau
Juga kobarannya itu najis bu, kobarannya itu. Kan ada itu kobaran api bening ya, tanpa disertai dengan adanya asap, itu juga najis. Kalau kita bakar asap yang najis itu kalau berasal dari najis, contohnya bakaran apa ya, tahi kering. Kan biasanya kan orang-orang kampung itu bakar di sana itu kambingnya, sapi. Sedikit basah-basah pada vagina. Saya nggak tahu saya ini, cuma dalam kitabnya dibaca ya. Ada 3 biar takut ini. Jadi basah wajah farji itu dibagi menjadi 3 bu. Basah-basah di dalam farji itu ada 3. Basah-basah yang secara pasti dihukumi suci. Jadi pertama basah secara pasti dihukumi suci. Nah yang dihukumi suci ini basah yang ketika jongkok kelihatan keluar. Nah ini lebih memahaminya. Basah yang berada di bagian vagina yang terlihat saat perempuan jongkok. Jadi ketika jangan jongkok kelihatan dari luar. Nah basahnya di luar itu maka hukumnya suci secara pasti. Yang kedua, basah-basah yang menurut pendapat asoh dihukumi suci. Menurut pendapat yang lebih asoh dihukumi suci. Yang kedua, basah-basah yang menurut pendapat asoh dihukumi suci. Artinya kalau ada pendapat yang lebih asoh ini, ada pendapat lain yang mengatakan itu najis, tapi yang lebih asoh mengatakan suci. Apa? Basah-basah vagina perempuan yang dapat dikenai zakar laki-laki yang menjimaknya. Jadi ketika makanya kenapa asoh itu mengatakan suci bu? Karena kalau sampai sperma bercampur dengan basahnya itu kemudian menjadi manusia, itu kan menjadi najis bu. Sehingga ulama asoh itu berpendapat kalau basah-basah yang terjangkau dari zakarnya suaminya itu adalah basah yang menempel, itu hukumnya suci. Yang ketiga, basah-basah najis. Basah-basah najis di sini adalah basah-basah yang berada di bagian vagina belakang. Artinya bagian vagina ketika jongkok nggak kelihatan, bagian vagina yang tidak dijangkau oleh zakarnya laki-laki ketika dijamah. Dan ini hanya hukum ini berlaku terkait dengan farji manusia, bukan farji binatang. Karena kata ulama di sini, binatang itu hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk kencing atau buang kotoran dan jima. Ini perkataan oleh Al-Imam Suwaifi. Gak tahu gimana cara ini cara mengkajinya itu sampai ke hewan, itu ulama luar biasa. Ya cukuplah sekian. Allahumma nafiq ila aqwamit thari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya kenapa kita bahas itu, artinya kalau basahnya itu kena apa, jadi tidak membuat batal. Ya tidak membuat najis maksudnya. Oke, cukup ya. Bacakan alhamdulillah 3 kali.